Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Rahmawati. Saya dari kelas 08 SAKM 006. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Corporate Governance yang diampu oleh Bapak Ferry Citra Febrianto, SEMM. Di video ini saya akan membahas mengenai Good Corporate Governance atau yang biasa kita sebut itu GCG dalam mencegah fraud di perusahaan publik. Topik ini sangat penting banget karena fraud atau kecurangan itu masih sering terjadi di banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini. Dan bisa berdampak besar ataupun berjangka panjang, mulai dari kerugian finansial sampai rusaknya reputasi suatu perusahaan itu sendiri. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana GCG itu sebenarnya bisa jadi tamengnya yang buat melindungi perusahaan dari tindakan kecurangan. Oke, sebelum kita membahas GCG, kita semua sering banget gak sih dengar kata korupsi, penyimpangan, atau kecurangan yang terjadi di dunia kerja? Pasti udah banyak sih ya, apalagi perusahaan besar ya, kayak saat ini banyak banget korupsi-korupsi yang terjadi di Indonesia. Oke, dalam dunia bisnis ini tuh disebutnya namanya fraud. Dan fraud ini itu bisa merugikan perusahaan sampai miliaran, bahkan triliunan rupiah. Tapi sebenarnya perusahaan punya alat pelindung loh supaya fraud ini bisa dicegah. Namanya GCG atau Good Corporate Governance, atau yang bisa disebut ya itu singkatan GCG itu. Nah, di video ini kita bakal kupas tuntas bagaimana GCG ini bekerja buat mencegah suatu fraud ini, terutama di perusahaan publik yang sahamnya itu udah dimiliki masyarakat, ya kan? Sebelum bahas GCG, kita bahas dulu terlebih dahulu yaitu fraud itu sebenarnya apa sih, ya kan? Fraud itu yang sudah aku bahas tadi. Fraud adalah tindakan curang atau manipulatif yang dilakukan dengan sengaja buat keuntungan pribadi, kelompok, maupun biasanya merugikan perusahaan atau pihak lain. Kenapa sih fraud ini bisa terjadi? Ada istilahnya namanya fraud triangle, yaitu tekanan atau pressure. Ya misalnya karena kebutuhan finansial pribadi atau yang lain. Ada juga yang namanya peluang atau opportunity, yang dimana terjadi karena sistem pengawasannya yang sangat-sangat lemah, seperti contohnya perusahaan PT Garuda Indonesia. Yang ketiga itu ada rasionalisasi atau rationalization. Pelaku merasa tindakannya wajar, misalnya toh semua orang juga curang, padahal itu semua enggak. Jadi selama ada kesempatan dan orang merasa bisa lolos, fraud bisa terjadi. Inilah kenapa perusahaan perlu sistem pencegahan yang kuat. Nah, disinilah GCG berperan. Supaya pembahasannya makin jelas, sekarang kita bisa ambil contoh langsung dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia saat ini. Saya bakal ambil perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk. Kita singkat saja, pada tahun 2019, beberapa tahun yang lalu, Garuda Indonesia ini pernah tersandung skandal manipulasi laporan keuangan. Kasusnya terjadi saat perusahaan tersebut mencatat pendapatan dari kerjasama untuk jangka panjang sebagai pendapatan tahun berjalan, padahal belum direalisasikan. Akibatnya, laporan keuangan tersebut tampak seolah-olah untung, yang padahal sebenarnya itu rugi. Temuan ini diungkapkan oleh dua komisaris Garuda itu sendiri dan akhirnya menjadi sorotan publik. Apa sih yang salah dari kasus ini? Pertama yaitu di mana PT Garuda ini kurangnya transparansi, kurangnya pengawasan internal yang sangat-sangat lemah sekali, serta pengaruh manajemen terhadap pencatatan
akuntansi yang tidak sesuai prinsip akuntansi. Ini contoh nyata ketika prinsip GCG tersebut tidak diterapkan dengan benar dan akibatnya adalah rusaknya kepercayaan investor serta reputasi perusahaan. Yang kedua, kita ambil dari contoh PT Bank Sentral Asia Tbk, yang dimana ini BCA dikenal sebagai salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang mempunyai sistem GCG yang sangat kuat dan konsisten. Setiap tahunnya BCA meraih penghargaan untuk keterbukaan informasi, pelaporan keuangan, dan tata kelola yang baik. Apa aja sih bentuk penerapan GCG di BCA? Pertama, mereka mempunyai komite audit yang aktif yang mengawasi laporan keuangan dan manajemen risikonya. Yang kedua, ada sistem whistleblowing yang jelas dan dilindungi supaya karyawan berani melapor tanpa takut. Yang tiga, laporan keuangan mereka juga diaudit secara independen dan disampaikan secara transparan ke publik. Dampaknya, BCA jadi perusahaan yang dimana dipercaya publik dan investor. Mereka juga jarang, bahkan hampir nggak pernah terlibat skandal besar. Karena di dalam sistemnya sudah sangat-sangat kuat. Ini termasuk perusahaan yang benar-benar menerapkan GCG dengan baik dan benar. Jadi dari dua contoh ini kita bisa lihat perbedaan nyata antara perusahaan yang diterapkan GCG dengan serius dan yang tidak. Mari kita bahas mengenai GCG dan prinsip-prinsipnya. Udah pada tahu belum apa itu GCG? Kalau belum, kita bahas sekarang. Jadi GCG tersebut adalah sistem atau prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang tujuannya itu biar perusahaan bisa berjalan secara efisien, jujur, bertanggung jawab, dan pastinya transparan. Prinsip-prinsip GCG itu ada 5, dan ini penting banget. Yang pertama itu ada transparansi. Semua informasi penting itu tentang soal keuangan atau operasional atau apapun itu harus dibuka ke publik. Gak boleh ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Jadi dimana setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan. Orang yang punya jabatan juga itu harus tahu tugasnya dan siap mempertanggungjawabkan tindakannya. Yang ketiga ada responsibilitas atau tanggung jawab, yang dimana perusahaan harus taat sama hukum, etika bisnis, dan tentunya punya tanggung jawab sosial. Yang keempat ada independensi, yang dimana perusahaan harus bebas dari campur tangan pihak luar atau pihak ketiga atau tekanan dari dalam yang bisa mengganggu objektivitas. Yang kelima ada kewajaran atau fairness. Semua pemangku kepentingan atau stakeholder kayak karyawan, investor, sampai masyarakat itu harus diperlakukan secara adil dan setara. Jadi GCG itu bukan cuma aturan yang formal, tapi GCG itu sistem hidupnya perusahaan. Yang selanjutnya kita bakal bahas gimana nih GCG mencegah fraud. Nah, pertanyaannya gimana sih GCG bisa mencegah fraud? Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama, GCG bisa mencegah fraud itu dengan transparansi. Yang itu gimana? Yaitu dimana semua proses di perusahaan dibikin untuk lebih terbuka. Misalnya kayak laporan keuangan itu harus dipublikasikan. Jadi semua orang, stakeholder tentunya bisa ikut mengawasi kalau ada yang aneh atau ada kecurangan atau ada kesalahan dari laporan keuangan tersebut, bisa kelihatan dan bisa kita ketahui. Yang kedua itu ada akuntabilitas, yang dimana memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Jadi kalau ada kecurangan, gampang kita mengetahui atau kita lacak siapa yang salah. Orang-orang pun jadi
lebih berhati-hati, kita pun bakal hati-hati dengan itu. Yang ketiga ada sistem audit internal dan eksternal. Jadi bagian dari GCG tersebut nih, auditor internal rutin periksa transaksi perusahaan, auditor eksternal biasanya dari pihak ketiga juga untuk mengecek apakah laporan ini sesuai kenyataannya, dan ini bisa jadi sistem deteksi dini terhadap fraud. Selanjutnya ada komite audit dan dewan komisaris yang aktif bisa mencegah konflik kepentingan. Mereka berfungsi sebagai pengawas manajemen. Kalau direksi mengambil keputusan yang aneh atau tidak sesuai, komite audit ini bisa mempertanyakan. Yang selanjutnya juga ada whistleblowing, yang dimana sistem ini jadi salah satu komponen penting dari penerapan GCG tersebut. Ini adalah jalur rahasia buat karyawan melapor kalau nemuin kecurangan. Kalau sistem ini kuat dan pelaporannya dilindungi, maka potensi fraud itu bisa ditekan. Yang selanjutnya itu ada kultur perusahaan yang sehat juga penting. Perusahaan yang menerapkan GCG biasanya punya budaya kerja yang menekankan integritas dan etika. Jadi budaya ini bisa meminimalisir niat karyawan untuk berbuat kecurangan. Jadi kalau GCG diterapkan secara serius, itu bisa mencegah fraud ini bahkan sebelum fraud itu terjadi. Baik, jadi kesimpulannya GCG itu bukan cuma formalitas, tapi benar-benar sistem penting buat menjaga perusahaan publik tetap bersih dan sehat. Tanpa GCG perusahaan jadi rawan banget sama fraud yang bisa bikin bangkrut atau kehilangan kepercayaan publik. Buat kita yang nanti mungkin kerja di suatu perusahaan publik atau bahkan punya bisnis sendiri yang sudah go public, penting banget buat paham yang namanya prinsip-prinsip GCG dari sekarang, dan kita bakal bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan mencegahnya dari suatu fraud tersebut. Terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.